Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa tufina bil Madinah al-Munawwarah la nabiyya ba'dah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina ma wa'adtana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fa ya ashabal fadail, guru kita bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Ayahanda Kiai Haji Tubagus Hamdi Ma'ani, juga pengasuh pesantren di Malmu, Ketua MUI Kabupaten Pandeglang yang mulia Mata'ala Mahditul Hayati Dr. Nandang Qasim sebagai pembicara kita pada hari ini, juga Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten Kiai Haji Irsyad Faruk Al-Buntati. Buntet apa buntet ini? Kemarin saya ngisi di buntet ngomongnya buntet, waktu di kritisi oleh orang buntet, katanya salah, ngomongnya bukan buntet tapi buntet. Alhamdulillah, beliau adalah cucu daripada pendiri Pondok Pesantren Buntet yang sekarang tinggal di Tiga Raksa karena menjadi menantu dari saudara saya, Ketua PCNU Kabupaten Tangerang, Kiai Haji Ucep Subandi. Para kiai peserta dari Majelis Ulama Indonesia se-Kabupaten Pandeglang, saya mohon maaf, ini hanya sekedar berbagi apa yang telah saya baca, yang saya pelajari kepada para kiai, tidak bermaksud untuk menggurui, sekedar mengasih informasi apa yang kami lakukan di dalam tugas-tugas kami sebagai Komisi Fatwa dari MUI Banten, dan bagaimana mekanisme kami di Komisi Fatwa MUI Banten di dalam bagaimana kami berfatwa, antara fatwa, ijtihad dan al-qadha itu kan berbeda. Mungkin para kiai-kiai kan sudah biasa membaca kitab-kitab. Membaca kitab-kitab itu adalah hasil daripada ijtihad para ulama. Al-ijtihad itu istikhrajul ahkam, sedangkan fatwanya itu adalah ikhbarul ahkam. Ada lagi qadha atau al-hukm, itu adalah infazul ahkam. Kalau ijtihad dan itu qadha, itu la yunqadu bil ijtihadi aw la yunqadu bil qadha. Al qadha la yunqadu bil qadha. Ketetapan hakim tidak bisa dibubarkan oleh ketetapan hakim yang lain. Begitu pula al ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Ijtihad tidak bisa dibubarkan oleh ijtihad yang lain. Tetapi al-fatwa qad yunqadu bi ifta'in akhar. Fatwa itu bisa terkadang dibubarkan oleh fatwa yang lain, apalagi dalam satu lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia. Misal apabila kita sudah berfatwa nomor 2 tentang sebuah hal, kemudian dianggap dalam perkembangannya fatwa ini tidak lagi layak pada masa tertentu di hari kemudian, maka fatwa ini bisa kemudian dicabut dengan fatwa yang lain. Tetapi al-ijtihad, Imam Malik sudah beristihad, kemudian Imam Syafi'i beristihad dalam masalah yang sama,
ini ijtihad dari Imam Malik tidak gugur dengan ijtihad Imam Syafi'i dalam masalah yang sama tetapi berbeda. Al-qadha, ketetapan hakim juga itu bersifat mengikat. Ketika hakim sudah memutuskan maka tidak bisa dibubarkan lagi oleh hakim yang lain atau oleh ketetapan dirinya sendiri. Seperti MK ini. Ini walaupun prosesnya itu atau problematik, itu secara standar hukum itu sudah mengikat dan tidak bisa dibubarkan. Makanya pintar itu politisi, kejar tayang untuk langsung ditetapkan. Mau resikonya itu nanti pamannya itu sampai dipecat, itu nggak jadi masalah. Yang penting sudah ditetapkan. Karena apa? Al-qadha la yunqadu bil qadha. Tidak bisa kemudian ketika pamannya sudah dipecat, kemudian hakim yang baru memutuskan berbeda, itu tidak mengikat. Karena dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menetapkan hukum yang berbeda dengan Abu Bakar. Ketetapan-ketetapan Abu Bakar itu tetap berlanjut. Misalnya tentang memberikan harta terhadap orang yang al-khusumah, kemudian ditetapkan oleh Abu Bakar. Kemudian ketika Umar itu menjadi khalifah, keputusannya berbeda. Maka fatwanya Umar atau qadanya Umar ini tidak kemudian membatalkan qada yang dilakukan oleh Abu Bakar. Contoh juga seperti dalam masalah hajariyah. Abu Bakar memutuskan akhun syaqib tidak mendapatkan apa-apa dalam masalah hajariyah. Atau masalah ini disebut juga masalah Umariyah karena ditetapkan oleh Sayyidina Umar, atau disebut juga masalah Himariyah karena anak-anaknya itu akhun syaqib marah atau ngadu pada Sayyidina Umar, kenapa akhun li ummin dapat warisan sedangkan kami akhun syaqib tidak dapat apa-apa karena furudnya udah habis oleh ashabul furud. Akhirnya jadikan saja kami ini seperti himar. Akhirnya masalah itu disebut himariyah, dan Sayyidina Umar kemudian memutuskan akhun syaqib ini bareng-bareng mendapatkan bagian bersama akhun li ummin. Karena akhun li umminnya ada dua, kan mendapat ashabul furud dia 1/3. Waktu itu seorang perempuan meninggalkan suami, kemudian meninggalkan ibu, meninggalkan akhun li ummin 2, meninggalkan akhun syaqik 1. Nah, cara menghitungnya kan nanti zawaj mendapatkan 1/2 karena tidak ada anak. Kemudian umun mendapatkan 1/6 karena dihijab nukson oleh 2 orang saudara, akhun li ummin dengan akhun syaqik itu. Kemudian akhun li ummin mendapatkan 1/3 karena apabila akhun li ummin itu dia itu berdua dapatnya 1/3. Nah kemudian akhun syaqik asobah karena masalahnya 6, mudakhalah 6/3, jadi ambil masalah 6, maka jawab 1/2, 6 dibagi 2 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian si umun dapat 1/6, dapat 1, udah 4 tuh. Kemudian akhun li ummin 1/3, 6 dibagi 3 2, habis 6. Akhun syaqik saudara sekandung kosong, nggak dapat apa-apa. Dia demo kepada Sayyidina Umar, bagaimana ini orang saudara seibu aja dapat, kok masa kita saudara sekandung tidak dapat? Akhirnya ij'al abana hajaran fil yammi, udah jadikan saja ayah kami ini adalah batu di lautan, aja diangkut maning. Akhirnya Sayyidina Umar kemudian memutuskan ini akhun syaqik itu mewaris bersama akhun li ummin. Jadi nanti inkisar menjadi tasbih inkisar 2 ditambah 1 3, nanti asal masalah 3 dikali 6, jadi di asal masalah 18, nanti ujung-ujungnya ini akhun syaqik mendapatkan bersama daripada akhun li ummin. Nah kemudian diprotes oleh para sahabat lain,
wahai Sayyidina Umar, dulu engkau bersama Abu Bakar menetapkan akhun syakik tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa sekarang berani-beraninya ketika Abu Bakar ini meninggal, Anda menetapkan akhun syakik mewaris bersama akhun li'ummi? Kata Sayyidina Umar, tilka ala ma qadaina wa hadhihi ala ma naqdi. Dulu itu keputusan kami yang telah lalu, sekarang adalah keputusan kami sekarang. Jadi al-qada la yuqadu bil qada atau la yuqadu bi qada'in akhar. Masuk kepada setelah kita mengetahui perbedaan daripada al-fatwa, al-ijtihad, kemudian al-qada awil hukm, maka kita masuk kepada bagaimana fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Mabadi'ul fatwa lil mu'i ketiga. Terus nah ini mabadi'ul fatwa lil mu'i. Ternyata daya itu segala itu, alhamdulillah. Mabadi'ul fatwa lil mu'i, prinsip-prinsip fatwa bagi Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama adalah tafsiliyun, bersifat terperinci dan sistematis. Harus terperinci bagaimana kita di dalam berfatwa. Jangan ada bolong-bolong yang nanti dapat dihajar oleh orang lain. Kemudian daliliyun, bersifat argumentatif. Sebuah fatwa harus ada argumennya. Nah, kalau fatwa tidak ada argumennya, nanti itu fatwa yang diambil dari ruang hampa. Nah, taklid itu boleh ketika kita mengetahui itu ada dalilnya. Taklid itu ada dua, taklidun mamnu'un, taklid yang dilarang, dan taklidun yang itu mubahun, taklid yang boleh. Taklid yang boleh itu kita tahu itu ada dalilnya, lalu kemudian kita mengikuti walaupun kita tidak ikut beristimbat di dalam bagaimana menetapkan hukumnya. Kalau kita sudah tahu itu sebuah hukum tanpa ada dalil, kemudian kita ikuti saja, maka ini adalah taklidun mamnu'un, taklid yang dilarang. Seperti kemarin saya katakan tentang orang yang bertaklid kepada orang yang menerima Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Katanya taklid pada Ibnu Hajar. Padahal Ibnu Hajar dalam kitabnya itu tidak menetapkan dalil-dalil ketika beliau itu mengutip silsilah sanad daripada gurunya. Gurunya ada sanad binanu, tapi Ibnu Hajar tidak memeriksa, tidak tersebut di dalam mengutip. Tidak disebutkan dalilnya ini punya anak ini ada di kitab Banu, ini punya anak kamu di kitab Banu, tidak. Maka itu namanya adalah fatwa bi ghairi dalilin. Nah, kita tidak boleh bertaklid kepada sesuatu yang disebutkan tanpa ada dalil. Karena apa? Karena kita tahu itu tidak ada dalilnya. Nah, bagi orang yang tidak bertasabbut fi dzalikal hukmi, itu boleh bertaklid pada Imam Ibnu Hajar dalam masalah itu. Tapi bagi orang yang sudah membaca kitab-kitab nasab dari abad ke-5 sampai abad 9 yang tahu bahwa penisbatan Ubaidillah kepada Ahmad itu sampai bighairi dalilin, maka ini tidak boleh untuk mengikuti Ibnu Hajar itu karena tahu itu tidak ada dalilnya. Kemudian ini sambil ngomong sedikit nasab supaya juga kiai-kiai kan ini luar biasa, ini banyak yang nanya-nanya itu katanya ketua komisi fatwa stres gitu ya. Ada yang sampai ngomong gitu tuh, ketua komisi fatwa Banten stres gitu ya. Iya, bukan stres. Ini kita lagi memberitahu apa yang kita tahu, mau nerima atau tidak ya terserah. Karena apa? Karena fatwa atau ilmu itu min ghairi ilzam. Ikhbarul ahkam min ghairi ilzam. Menetapkan hukum tanpa harus diikuti, tanpa memaksa orang harus ikut. Sama dengan fatwa. Makanya fatwa itu tidak mengikat selama fatwa itu tidak dijadikan sebagai ketentuan hukum oleh undang-undang. Kalau fatwa MUI kemudian diambil oleh DPR misalnya, ditetapkan sebagai undang-undang, baru itu ilzam, berkonsekuensi hukum.
Tapi ketika Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tanpa diambil oleh DPR, maka itu min ghairi ilzam, tidak mengikat. Nah, kemudian waqi'iyun, fatwa MUI itu bersifat waqi'iyun, kontekstual, apa yang terjadi saat ini dan aplikatif, apa yang dibutuhkan. Itu Majelis Ulama Indonesia di dalam menetapkan fatwa. Berbeda dengan seorang mu'allif di dalam kitab, misalnya sedang mensyarahi kitab Fathul Mu'in, atau sekarang saya lagi mensyarahi Niyatul Zain, baru 1 juz. Itu kita berpariwisata sendiri saja dengan kitab-kitab yang menerangkan atau membahas tentang hukum yang sedang kita tulis, tanpa kita bersusah payah apakah model semacam ini waqi'i atau tidak, apakah terjadi atau tidak. Karena apa? Karena ahli fikih, kadang-kadang ahli fikih itu menulis sesuatu yang waqi'iyahnya itu bisa dikatakan mustahil. Kadang-kadang diterangkan takut terjadi yang nadir-nadir itu, walaupun ada kaidah an-nadir la yu'tabar, tapi ahli-ahli fikih itu membuat contoh bagaimana kalau ada laki-laki zakarnya 2 meter, kemudian dia ikat-ikatkan ke leher ya, sehingga kelihatan oleh orang. Atau bagaimana seorang laki-laki yang zakarnya ada di jidat, kalau misalnya sholat ditutupi susah kali ya, enggak ditutupi kemudian batal karena zakar harus ketutupan dan lain sebagainya. Itu kan mungkin 50 juta orang satu juga bisa jadi tidak terjadi, tapi orang-orang fuqaha itu memberi contoh-contoh semacam itu. Kalau fatwa itu tidak. Fatwa hanya berkaitan dengan waqi'ah, sesuatu yang itu kontekstual dan dia harus tatbiqi, bersifat aplikatif. Ada manfaatnya enggak nih buat orang banyak? Kalau enggak ya enggak, ngapain kita sibuk-sibuk fatwa, ngabis-ngabisin anggaran, karena dalam fatwa itu pakai anggaran. Kemudian selanjutnya, sebelum berfatwa harus dilakukan dirasatun syamilatun qabla tahdidil fatwa. Ya, next, enggak ada orangnya ya. Harus ada kajian yang menyeluruh sebelum menetapkan fatwa. Kajian yang menyeluruh ini harus memuat satu tasawwurul mas'alah, yang kedua siyaghatul muskilah, yang ketiga adalah taksirun ijtimaiyun wa diniyun wa nuqtatun harjatun. Tasawwurul mas'alah adalah bagaimana sebelum kita ini menetapkan hukum, anggota komisi fatwa kita ini udah tasawur dulu. Kadang-kadang masalah itu masalah biologi, masalah hukum dari pemerintah, yang kiai-kiai nggak ngerti bahasa Inggris, yang nggak ngerti biologi, bagaimana itu amuba, bagaimana itu namanya zat-zat yang mengandung babi tapi bukan berbentuk babi. Ini harus dirasa syamilah, mendatangkan ahli biologi dari laboratorium. Makanan ini mengandung atau tidak harus diperiksa dulu barangnya. Jangan kita menetapkan hukum tetapi tasawurnya belum. Kenapa? Tasawwurul syai'i far'un, hukmus syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau tasawurnya salah, nanti ketetapan hukumnya juga salah. Jadi tasawur dulu, kemudian harusnya kalau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal kekinian itu harus masuk ke komisi kajian dulu, pengembangan dan penelitian. Setelah dikaji, kemudian diberikan ke komisi fatwa. Komisi fatwa kemudian diterangkan oleh komisi kajian penelitian pengembangan ini. Kalau memerlukan dokter, panggil dokternya. Kalau memerlukan ahli hukum, panggil ahli hukumnya. Diterangkan pada kiai. Kiai hanya ngomong halal haram sesuai ilmunya. Kalau ngomong yang lainnya, kiai-kiai kan
Ya nggak belajar, masalah biologi nggak belajar, masalah DNA nggak belajar. Masalah DNA kasihkan nama ahlinya. Kita hanya ngomong halal haram, makruh mubah dan sebagainya saja. Kemudian harus ada yang namanya siyaghatul muskilah, dirumuskan masalah-masalahnya dari sebuah tasawwurul masalah, kemudian harus batasi apa-apa yang akan kita keluarkan hukumnya, yaitu siyaghatul muskilah. Setelah itu taksirun ijtimaiyun wa diniyun wa nuqtatun harjatun. Kita juga harus melihat apa dampak sosial keagamaan serta titik kritis dari fatwa yang akan kita keluarkan dengan sosial keagamaan. Apakah nanti akan ada titik kritis yang dimana di situ tidak akan membawa maslahat, ataukah yang akan kita keluarkan ini semuanya membawa dampak maslahat bagi sosial keagamaan. Setelah itu semua dikaji, bagus nih, seperti kami pernah mengeluarkan fatwa tentang membaca Al-Quran di trotoar. Dikaji dulu, banyak permintaan, termasuk dari Profesor UIN yang sekarang jadi rektor. Beliau meminta langsung secara langsung pada saya untuk ini membaca Al-Quran di trotoar harus difatwakan. Kemudian ada masukan dari para kiai-kiai yang lain, pertanyaan daripada tokoh-tokoh masyarakat. Akhirnya kita adakan kajian komprehensif, dirasatun syamilatun litil kal masalah. Kemudian kita mengadakan siyaghatul muskilah. Kemudian nanti titik kritisnya ada enggak? Titik kritisnya ada persinggungan, tetapi dampak manfaatnya bagi masyarakat lebih luas. Maka setelah menimbang itu kita adakan istinbatul ahkam litilkal masalah. Kemudian keluar bahwa yang namanya ngaji di trotoar milik umum pejalan kaki hukumnya adalah haram. Dan ternyata memang gerakan itu bukan murni gerakan membaca Al-Quran. Di kanan kirinya itu dikelilingi oleh sebuah gerakan-gerakan politik di dalamnya dengan bungkus dan framing gerakan-gerakan pengajian di jalan-jalan itu. Jadi dari hal-hal itu kemudian ditetapkan Fatwa MUI Banten nomor 2 2022. Dan ini fatwa ini sangat viral dari mulai Aceh sampai Papua. Ini fatwa MUI ini mungkin mengalahkan banyak dari fatwa MUI pusat. Karena MUI pusat tidak berani mungkin waktu itu, atau mungkin keduluan oleh fatwa MUI Banten dalam mengeluarkan. Karena kita langsung mengalami di Serang ada orang baca-baca Quran. Dan yang jadi panitia kita kenal dari golongan yang selama ini menyuarakan anti NKRI. Nah, kalau begitu kita harus membahas ini karena ada masukan-masukan permintaan fatwa dari para profesor, para tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian masailul fatwa. Masalah-masalah fatwa itu ada 4. Ma'lumun minad dini bidururah, ada mansusun muttafaqun alaih. Yang ketiga ada mansusun mukhtalafun fih. Yang keempat adalah ghair mansus. Jadi ada masalah-masalah yang ditanyakan sebenarnya sudah ma'lumun minad dini bidururah. Iya. Tapi ditanyakan, ya kita tetap jawab. Jawabnya dengan apa? Ya dengan hukum yang sesuai apa adanya daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua mansusun muttafaqun alaih. Ada nasnya dari kitab-kitab ulama dan disepakati, seperti ulama tentang haramnya minyak babi misalnya. Itu tidak ada di Al-Quran Al-Hadis, tetapi sudah menjadi mansusun muttafaqun alaih. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa minyak babi ini adalah haram. Yang kedua mansusun mukhtalafun fi.
Terus langsung terus. Ada ya. Terus tadi udah. Ini terus satu lagi. Mansusun mukhtalafun fi. Nah, masalah-masalah yang dimintakan fatwa tapi mukhtalafun fi. Setelah dilihat oleh para mufti di komisi fatwa, ternyata masalah ini ada ikhtilaf bainal ulama wal fuqaha. Maka harus digunakan dua metodologi di dalam menetapkannya. Pertama adalah al-jam'u wa taufiq, yaitu mencari titik temu bainal ara, antara pendapat-pendapat para ulama itu. Apabila di situ ada common platform lah, titik temu bainal ara antara pendapat-pendapat, maka kita menggunakan mekanisme al-jam'u wa taufiq. Apabila tidak, baru kita ke bawah. Apabila tidak mungkin untuk dipertemukan dua pendapat ulama yang berbeda itu, maka kita menggunakan al-muqaranatu wa tarjihu bi qawaidi usulil fiqhil muqarin, yaitu kita mengadakan perbandingan antara pendapat-pendapat ini, kemudian kita takhrijul manat, kita cari ini elatnya, dia menetapkan ini apa, ulama ini dia menetapkan haram apa dasarnya, elatnya apa, kemudian dalilnya apa. Apabila tidak ada dalil, kemudian yang satu ini ada dalil, maka kita akhdu bima lahu dalilun, kemudian wattarku lima laisa lahu dalil. Kita ngambil pendapat yang ada dalilnya dan kita abaikan pendapat yang tidak ada dalilnya. Ngapain kita ngikutin pendapat ternyata nggak ada dalilnya. Makanya Imam Ghazali ikut dalam masalah ma'ul musta'mal itu kepada Imam Malik. Kenapa? Karena nyari-nyari dalil Imam Syafi'i tentang ma'ul musta'malun nggak ada. Ada para ashab Syafi'i yang mencari-cari dalil-dalil gitu tentang ma'ul musta'malun, dapat hadisnya kurang pas dalam istidlalnya. Makanya Imam Nawawi, karena beliau adalah seorang ahli hadis dan tahu kalau kita beristidlal dengan hadis itu tidak kuat, maka apa jawaban Imam Nawawi? Tidak pakai dalil hadis, tapi pakainya otak. Kata Imam Nawawi, kenapa Imam Syafi'i mengatakan air yang sudah dipakai itu adalah mustakmal? Karena Rasulullah itu terkenal orang yang suka bepergian, perang. Di tengah-tengah jalan yang tidak ada air, Rasulullah mengambil air dari ontanya untuk wudhu dan mandi junub, karena beliau selalu bawa istri. Tetapi tidak pernah ada berita kalau Rasulullah ketika wudhu dan mandi junub itu mandi di atas bak. Dalam arti sayang ini air, habis dipakai nanti bisa dipakai lagi. Nah, karena Rasulullah tidak ada berita riwayat dari hadis bahwa Rasulullah mengumpulkan kembali air-air yang bekas dipakai wudhu, ini menunjukkan bahwa air yang bekas dipakai wudhu tidak boleh dibuat wudhu lagi. Hanya itu saja. Imam Nawawi, lihat di dalam Rawdatul Talibin, lihat juga di dalam kitab Syarah Muhadzab Al-Majmu', itu tidak ada dalil tentang air musta'mal. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, tidak berani Imam Ghazali, ini salah Imam Syafi'i. Tapi Imam Ghazali mengatakan bahwa untuk masalah air kayaknya yang lebih mendekati kepada shawab adalah pendapat daripada Imam Malik. Malam yataghayyar, selagi air itu tidak berubah, ahadu awsafihi launuhu marihu wa ta'muh, maka air itu tahur, bukan hanya tahir tapi juga tahur, air mutahhir. Air itu bisa dipakai untuk mensucikan wudu dan junub juga, muzilun najasa, menghilangkan najis. Kemudian mas'alatun ghairu mansuso, ada yang diminta fatwa. Terus satu lagi, masalahnya adalah mas'alatun ghairu mansuso,
Masalahnya tidak ada nasnya di dalam kitab-kitab para ulama. Bagaimana kemudian kita mencari kitab mulai matan takrib sampai tidak menemukan masalah yang ditanyakan. Di madhab yang lain kita cari dari yang matan sampai syarah-syarah yang panjang tidak ada. Maka kita menggunakan metodologi ijtihad jama'i, yaitu bil ijtihadil jama'i bi tariqil istinbatil bayani wal qiyasi. Kita menggunakan ijtihad jama'i, yaitu namanya ijtihad kolektif, dengan jalan istinbat bayani dan istinbat qiyasi. Istinbat ada dua yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu istinbat bayani dan istinbat qiyasi. Kalau Muhammadiyah tambah satu lagi, istinbat islahi, ya, namanya istinbat islahi, perubahan. Ini digunakan di Mesir islahi, tapi di Majelis Ulama Indonesia hanya digunakan dua ini, metodologi istinbat bayani dan istinbat qiyasi. Kalau di NU itu sudah tambah satu, namanya istinbat maqasidi. Ini sudah dianggap liberal oleh orang-orang. Wah, ini liberal. Kenapa? Karena istinbat maqasidi yang terjadi di luar negeri itu banyak mengabaikan nas. Jadi nas-nas yang ada ketika bertentangan dengan maqasidus syariah as-sittu awil khamsu, itu nas diabaikan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan maslahat manusia. Maka ketika Dr. Afifuddin Muhajir, Kiai Muhajir mengusulkan ditambah satu istinbat maqasidi, banyak dituduh dalam tanda kutip oleh orang-orang bahwa ini akan mengarah kepada keputusan hukum yang liberal. Tetapi keputusan hukum maqasidi yang diinginkan Nahdlatul Ulama dengan satu catatan, tidak ada ihdarun nusus, tidak mengabaikan nas-nas. Ini konsep utamanya. Apabila ada nas, fa sama al-maslahat, di sana ada maslahat. Kalau tidak ada nas, baru kita mengkaji dari sisi maqasidus syariah yang 5 itu, hibdul akli, hibdul nafsi, hibdul nasab, hibdul mal. Kalau umpamanya ada nas, maka nas itulah wahyu didahulukan daripada maqasidus syariah. Apa itu istinbat bayani? Istinbat bayani adalah 10 menit lagi. Ya, masih lumayan ini 10 menit. Apa itu istinbat bayani? Wa huwa al-ijtihadu fi fahmin nususis syar'iyyati wa bayani madaminiha wa ma'aniha wa ahkamiha wa yuhtaju ilayhi fil fahmi as-salimi lin nususi allati qad kana fi alfadhiha wa ma'aniha naw'un min al-khafa'i aw al-iltibas. Fayastahidu fi fahmiha wa bayaniha al-arifuna bil lughatil arabiyyati wa usuli syari'ati wa maqasidiha wal arifuna bi siyaqatin nususi wa munasabatiha mislul ijtihadi fi dukhuli muamalatin maliyatin hadisatin fi umumi nassin minan nususi aw adami dukhuliha. Istinbat bayani adalah ijtihad di dalam memahami nas-nas syara' dan menerangkan kandungan-kandungan, makna-makna dan hukum-hukumnya. Ini dibutuhkan di dalam pemahaman yang benar bagi nas-nas yang terkadang di lafaz dan maknanya ada samar. Ini kemudian diijtihadi oleh para ulama. Awil iltibas, ada iltibas, kekeliruan pemahaman dari satu orang kemudian dipahami A, oleh orang lain dipahami B. Fayajtahidu fi fahmiha wa bayaniha al-arifuna bil lughatil arabiyyah. Maka
para ahli-ahli yang mengerti bahasa Arab, usul syariah dan maqasidus syariah mengijtihadi dalil-dalil nas-nas yang ada itu secara komprehensif. Juga diijtihadi oleh orang-orang yang mengenal, mengerti tentang siap-siap nas dan munasabah antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Tidak boleh ketika kita menghukumi suatu hukum dengan satu dalil, dalam saat yang sama kita mengabaikan dalil-dalil yang sama yang berserakan di Al-Quran hadis, diabaikan. Ini ada dalil satu kayak Wahabi itu begitu. Orang Wahabi ketika menetapkan hukum sholat taraweh, katanya 8 rakaat witir 3. Itu memang ada takwil dari sebuah hadis di mana bisa ditakwili kepada sholat tarawih dan sholat witir. Nah, tetapi dia mengabaikan hadis-hadis yang lain yang banyak, yang bahkan secara shar'i menerangkan yang namanya sholatnya Nabi di bulan Ramadan itu 23 rakaat dengan sholat tarawih dan witirnya. Itu diabaikan hanya karena itu katanya hadis dhaif. Sementara di dalam cara kita dalam istinbat itu berbeda dengan mereka. Kalau kita beristinbat, kita kumpulkan seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang akan kita fatwakan, kita kumpulkan seluruh kitab-kitab hadis yang akan kita fatwakan yang berkaitan dengan masalah itu, kemudian kita tahrij. Setelah Al-Quran hadis, kalau misalnya ada kaul ulama ya kaul ulama dulu, kalau nggak ada baru kita adakan komparasi, kemudian kita nilai istidlal yang paling dekat dengan masalah yang sedang kita menghadapi itu seperti apa. Kemudian contohnya nih, mislul istihad fi dukhuli muamalatin maliyatin hadisah. Seperti para ulama ini di Banten belum pernah untuk kita mengistihadi sebuah transaksi baru yang ada di dunia modern ini, tapi Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah. Nah, ini untuk apakah transaksi misal membeli pulsa atau membayar listrik melalui melalui m-banking misalnya, apakah itu sudah sah menurut syara atau tidak? Nah itu nanti, atau Shopee, Lazada, diistihadi apakah ini masuk kepada dalil-dalil umum tentang jual beli ataukah tidak. Nah ini namanya adalah menentukan sebuah muamalah hadisah, muamalah yang baru terhadap apakah dia masuk ke dalam kategori tijaratan illa an kakuna tijaratan an taradid. Kalau tidak berarti tidak sah, kalau masuk berarti mangga demi kemaslahatan. Kemudian ini 5 menit lagi berarti ya. Istinbat qiyasi, ini terakhir tentang pengenalan terhadap metodologi dalam berfatwa di dalam Majelis Ulama Indonesia yang biasa dilaksanakan. Nanti akan ada cara penyusunan fatwa. Ini terakhir, istinbat qiyasi. Istinbat qiyasi atau takhrijul manat, mengeluarkan elat-elat daripada hukum, ya. Itu kadang elatnya ada yang satu, kadang elatnya ada 2, ada 3. Nah kalau misalnya elat 1, takhrijul manat langsung ditetapkan sebagai hukum, sebagai elat untuk mengilhaq dengan masalah yang kita hadapi. Tapi kadang-kadang elatnya ada 2, kayak khamr, elatnya 2. Ditakhrij sama ulama, apa ini khamr ini bisa jadi haram? Oh, elatnya iskar, kata Imam Syafi'i. Elatnya adalah memabukkan. Kata Imam Abu Hanifah, elatnya bukan memabukkan itu khamr itu. Apa? Elatnya dibuat dari anggur. Dari takhrijul manat yang berbeda tentang pengharaman daripada khamr, akhirnya hukumnya berbeda. Sekarang ini orang-orang madhab Syafi'i semua yang memabukkan haram walaupun aibon. Aibon dicampur sama kedokan jadikan satu minum haram. Kalau madhab Hanafi tidak. Nabid yang terbuat dari min ghairi karamin, dari selain anggur itu tidak mabuk, tidak haram walaupun
memabukkan. Saya pernah punya teman seorang kiai disebut Gus, masih di Jawa. Itu di hotel ketika acara Nahdlatul Ulama, dia pesen kopi yang ada nabitnya. Kata saya, apa ini kok baunya begini? Laka haram wali halal. Buat kamu ini haram, tapi buat saya adalah halal. Kenapa bisa begitu? Karena saya Hanafi. Jadi ada kiai-kiai santri yang secara sembunyi sendiri itu megang Hanafiyah. Ya yang tidak apa-apa, itu kan masih dalam al-madahibul arba'ah. Nah, kalau tahu bahwa itu terbuat bukan daripada anggur, ya itu berarti namanya nabit. Kalau nabit bagi madzhab Hanafi ya boleh, apabila tidak memabukkan. Ya kan, mana mungkin kiai mabok ini malam atau siang. Nah, apa itu kias istimewa? Nah, ada yang tahrijul manat setelah diambil elatnya dikocek sama ulama satu, maka langsung ditetapkan dan nanti ini akan mutafaq alaih hukumnya. Karena seluruh ulama dari madzhab-madzhab yang berbeda-beda akan mengeluarkan satu elat saja. Tapi kalau elat daripada hukum itu kemudian 2-3, maka ini yang mengakibatkan kemudian banyak madhab-madhab. Madhab ini ngambil elat ini sebagai hukum, kemudian dikiaskan, diilhaqkan dengan hukum baru, akhirnya hukumnya berbeda. Kemudian qiyasul waqa'i'il jadid waqa'i'il jadidah allati la nassa fiha ala nadha'irihal musawiyati laha fi 'illatil hukmi wa anna al-halataini bainahuma unsurun mustarakun huwa illatul hukmi fal hukmu bil halatil mustajaddah bimisli ma huwa alaihi fi halatil mansusah mislul ijtihadi fi ma'rifati illati tahrimin nadidi fi illatin tusawi tahrimal khamri wa hiya al-iskar wa fi illati hirmanil musalahu minal wasiyati biqatlihi al-musiya fi illatin tusawi hirmanal warisi minal miras biqatlihi al-muwarrisa wa hiya al-istijar. Jadi istinbat kiasi adalah mengkiaskan kejadian-kejadian yang baru yang tidak ada nasnya, seperti tadi jual beli Shopee, Lazada ala nadha'irihal musawiyati laha fi illatil hukmi, terhadap persamaan-persamaan hukum ya, persamaan-persamaan kejadian yang elatnya sama. Wa annal halatani bainahuma unsurun mustarikun atau mustarakun, dan keduanya mempunyai unsur penyatu yang mustarik. Apa itu? Illatul hukmi. Fal hukmu fil halatil mustajaddah, maka hukum-hukum yang baru bimisli ma huwa alaihi fi halatil mansusah, itu semacam apa elat yang ada di dalam keadaan-keadaan atau masalah-masalah yang ada di dalam kitab mansusah. Mislul istihad, semacam istihad dalam mengetahui elat haramnya nabit di dalam elat yang sama dengan haramnya khamr, yaitu memabukkan bagi kita madzhab Syafi'i. Juga dalam elat tidak dapatnya musolahu dari wasiat dengan dia membunuh orang yang mewasiat. Ini orang berwasiat, kamu kalau saya mati akan dapat lapangan Menes, misal. Wah, kapan matinya ini orang? Lalu dibunuh sama dia. Ketahuan, langsung hakim memutuskan dia tidak bisa mendapatkan lapangan karena dia telah membunuh orang yang berwasiat. Padahal ini tidak ada dalilnya. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada orang yang membunuh orang yang mewasiati lalu dia tidak dapat dari wasiat yang telah diwasiatkan untuknya, tidak ada. Yang ada itu di dalam hadis la yarisul qatilu al-maqtul, ya, bahwa seorang yang membunuh tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuh. Tetapi kemudian dalam wasiat itu disamakan hukumnya dengan waris. Karena ada elat, apa elatnya? Istijar. Dia ingin cepat-cepat dapat, tidak nunggu orang yang wasiat itu mati, dibunuh aja.
dia pengen cepet-cepet dapat wasiat lapangan menes itu. Nah, ini namanya istinbat kiasi. Terakhir, cara menyusun fatwa MUI ini harus ada nomor, ada tema fatwa yang pertama, kemudian ada bismillah di bawahnya, ada konsideran yang memuat, menimbang, mengingat, memperhatikan. Kemudian di bawahnya ada diktum yang berupa ketentuan umum, ketentuan hukum dan rekomendasi. Kemudian next. Contoh Fatwa MUI Pusat nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Ini kalau ada waktu kita bisa bahas ini. Kemudian Fatwa MUI Banten nomor 2 tahun 2022 tentang hukum membaca Al-Quran di trotoar. Dan ketiga ini adalah usulan fatwa tentang hukum mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa untuk dijajal di sini nanti. Ini nanti coba mundur satu. Tuh di dalam konsideran ini yang penting itu adalah dalam konsideran menimbang itu berupa undang-undang, Al-Quran, hadis segala macam, mengingat juga seperti itu, memperhatikan. Kemudian baru dalam diktum ditentukan hukumnya. Contoh-contohnya banyak sekali, kita bisa lihat. Mungkin waktunya sudah selesai, nanti aja ya. Kalau ada nanti langsung ya boleh. Ini ada, tapi nggak bisa dilihat di situ karena belum di share. Coba bisa nanti download ketentuan ini aja tuh, Israel. Apakah betul MUI itu memfatwakan memboikot produk-produk Israel? Bentar ya para kiai. Bisa ngopi. Ini penting karena nanti juga bisa komisi fatwa di kabupaten membuat fatwa sendiri. Misalnya saya sekarang ini memberi workshop tentang bagaimana menyusun fatwa, nanti bisa MUI kabupaten Pandeglang membuat fatwa hukum membatalkan nasabah alawi. Nyerang saya dalam fatwanya bisa juga nanti kan. Al-fatwa la yungkatu bil fatwa. Yang kudu bil fatwa ya. Iya. Ada? Nah ini Pak Kiai, terutama Kiai Junaidi ini sebagai ketua komisi fatwa,
bagaimana cara menyusun fatwa. Dari mulai pertama itu di atas ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian di bawahnya ditaruh nomor begitu. Ini harus sama semua dari mulai pusat, provinsi, juga nanti kabupaten yang akan membuat fatwa ya. Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Kemudian di bawahnya ini harus ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini ketentuannya begitu dalam PO fatwa, peraturan organisasi tentang fatwa harus begitu. Jadi kalau nggak ada Bismillah nggak sah. Seperti Majelis Ulama Indonesia itu kalau kalau menyembelih nggak pakai Bismillah nggak sah. Indah standar MUI. Kalau kita matan takrib sah, batul qorib sah karena kita madhab Syafi'i. Nah, tetapi di dalam dalam cara berfatwanya MUI itu mencari titik yang temu, yang terikhtiar, yang paling hati-hati. Ketika ada madhab lain mewajibkan Bismillah, maka MUI berfatwa wajib baca Bismillah. Jadi makanya ketika ada kita di Komisi Fatwa ada penyembelih dari sebuah RPH, rumah pemotongan hewan, yang dia tidak punya surat surat sertifikat juleha penyembelih, maka kami mewajibkan untuk membuat video ya. Membuat video ketika menyembelih. Setelah itu kita lihat cara menyembelih dan dia baca Bismillah atau tidak. Kalau dia baca Bismillah menurut MUI sah. Kalau tidak baca Bismillah menurut standar MUI tidak sah. Jadi harus baca Bismillah. Walaupun kata kita madhab Syafi'i sunnah doang baca Bismillah. Nah, kemudian di bawahnya Komisi Majelis Ulama Indonesia MUI setelah titik 2 menimbang bahwa ini disebutkan tasawur syamilah yang umum bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung. Karena MUI nggak mau ngitung, sebenarnya ada terhitung semuanya. Korban jiwanya itu terhitung setiap hari itu update. Sekarang ini sudah 10.000, 11.000 tuh, lebih update kayak Junedi itu. Ini MUI ini harusnya dia dicantumkan dengan datanya langsung. Nah, ini tidak terhitung karena dia nggak mau ngitung. Ribuan warga mengungsi serta hancurnya rumah, gedung serta fasilitas publik. B. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak. Ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina. Ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas manusia dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. C. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atau Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personil pada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan Zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung Zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan Zionisme. Nah, ini nanti akan ada fatwanya dari poin C ini, bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ini pakai titik koma ya, karena belum selesai. Terus di D-nya, di E-nya, bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman. Ini poin D penting ya Junedi untuk disebutkan bahwa ada keraguan, ada pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Seperti ketika saya menulis buku menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia, kenapa perlu? Karena ada fenomena pengakuan di depan publik, orang mengatakan di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Kita buktikan betul tidak. Ada darah Rasulullah itu dua. Yang pertama ada nasab, dia ke Rasul yang tercatat. Yang kedua secara DNA betul di dalam tubuhnya ada darah Rasul. Dari dua-duanya tidak terbukti sekarang. Dari data tidak terbukti, dari DNA melenceng kemana-mana.
Mengingat, nah ini penting. Tadi kan menimbang ini fenomena apa yang sedang terjadi, kemudian ada pertanyaan dari fenomena itu. Mengingat satu, wah ini dalil baru dari sini ayat Al-Quran. Ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dua, terus. Ini karena apa? Berarti sudah menjasmui bahwa Israel telah ifsad. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Terus ke bawah. Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Karena di sana ada pembunuhan. Maka sebutkan ayatnya itu. Ini belum bicara tentang dukungan, tapi fenomena itu ada dalam Al-Quran, pembunuhan, ifsad dan sebagainya. Ambil semua ayat Al-Qurannya, kemudian letakkan di dalam mengingat. Wala taqtulun nafsal lati wa may yaqtul mu'minan. Terus min ajli dzalika katabna ala bani Israila man qatala, kata sedikit, man qatala nafsan bighairi nafsin. Terus ke bawah, alladzina ukhriju. Terus. Nah, terus setelah ayat Al-Quran banyak itu, sebanyak-banyaknya aja. Kemudian hadis Rasulullah tentang larangan berbuat kerusakan. Di sana ada hadis la darara wa la dirara. Kemudian di bawahnya lagi ada hadis tentang intaliku bismillah billah wa ala millati rasulillah wa la taqtulu syaikhan faniyan. Karena di sana ada pembunuhan orang-orang tua. Ya. Kemudian hadis tentang ukhruju bismillah tuqatiluna bisabilillah maka bila la taqdiru wa la taghullu wa la tumathilu. Jangan mencacat orang. Di sana ada pencacatan. Nenek-nenek aja dicacat. Kemudian terus hadis yang banyak masukin aja ya Junaid, hadis yang banyak. Nah, setelah hadis kemudian ada kaidah fikih ad-dararu yuzal. Kemudaratan harus dihilangkan. Berarti bagaimana cara menghilangkan kemudaratan Israel terhadap Palestina? Itu idza tazahamatil masalihu quddimal a'la minha wa idza tazahamatil mafasidu quddimal akhafu minha. Jika ada kemaslahatan bertabrakan, maka maslahatan yang lebih besar harus didahulukan. Jika ada mafsadat bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadat yang paling ringan. Ini disebutkan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Memperhatikan pendapat ulama. Nah, memperhatikan ini adalah jurisprudensi. Ketetapan ulama-ulama di dalam masalah itu. Pernahkah ada pustaka di dalam masalah yang ditetapkan ini? Contoh, pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh. Karena nanti akan berhubungan dengan bantuan berupa material. Kemudian pendapat Said Sabiq dalam I'anatul Talibin, Said Akri dalam I'anatul Talibin, annal mu'allafa yukhtaru annal mu'allifa yakhtaru jawazan naqli zakati min baladil mal. Ini nanti akan berkaitan, boleh ke orang Pandeglang yang zakatnya dikirimin untuk Palestina. Tetangga nama keacan dahar, tapi zakatnya dikirim ke Palestina, boleh apa tidak? Ini nanti akan ada perdebatan. Kemudian pendapat Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Smith, ini Ba'alawi nih. Terus jangan dibaca lagi Ba'alawi. Di bawahnya pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, catat gitu kan, halaman berapa, harus jelas nih halamannya. Dalil itu bisa dijadikan dalil apabila bisa diakses bersama. Kalau dalil itu hanya diketahui oleh yang mengatakan, itu nanti berhubungan dengan bukan dengan khusumah bainal khasmain di dalam munadharah. Nanti itu mah iman husnudzon. Kalau misalnya ini dalilnya, ayo dalilnya diuji bersama. Baru ketika dalil itu diuji bersama akan kelihatan mana yang kuat, mana yang lemah. Tapi kalau dalilnya wis pokoknya cek abuya gitu,
atau nggak bisa lagi diuji dalilnya. Cek abunya kayak gitu pokoknya mah. Ain dalilna bakoloti, dia nggak apa-apa. Tapi itu kalau untuk apa khusuma tidak bisa, akan kalah. Tapi babnya itu babul iman, babul taslim, babul adab. Nah di dalam apa namanya itu qada itu tidak ada bab taslim, tidak ada bab adab. Yang ada adalah hukum itu sendiri, nafsul hukmi. Kalau hukum itu lahu dalilun, dia menang. Kalau hukum itu laisa lahu dalil, maka dia kalah. Kemudian pendapat Ibnul Hadrus notong terus memutuskan. Nah setelah dalil-dalil itu memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Pertama, ketentuan hukum mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya wajib. Sahabai jelmaan Islam tengah dukung ke Palestina dijajah ku Israel eta ngedukungna Israelna eta kena hukum duraka cek MUI. 2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Ini dukungan fatwanya, tetapi di dalamnya langsung berfatwa bahwa boleh memindahkan zakat di Pandeglang ke Palestina. Boleh, berarti menurut MUI. 3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar Musaki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh seperti untuk Palestina. 4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung haram. Pokoknya dukung Israel haram. Terus ini tegas nih dari ulama kita. Rekomendasi untuk diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina. 3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan syut. Nah, ini berarti tidak boleh dianjurkan kita untuk tidak membeli produk yang ada kaitan dengan Israel. Terus, nah ketentuan penutup fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 8 November kemarin. 2. Setiap muslim dan pihak-pihak memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan. Fatwa ini di bawahnya ada ditetapkan di Jakarta. Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa, Ketua Kiai Junaid. Ini orang Banten, orang Kresek. Ketua Fatwa Pusat orang Kresek, Ketua Fatwa Banten orang Kresek. Ketuanya orang Menes. Kalah bae dengan Menes. Di atas juga orang Menes itu ada rektor dan sebagainya. Sekretaris Kiai Miftahul Huda. Nah di bawahnya ada pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Kiai Haji Mas Asrorun yang Soleh MA, Sekretaris Jenderal Amir Shah Tambunan. Nah ini cara menetapkan fatwa 9 lembar ya Junaid. Ya nanti fatwa apa gitu. Kiai tidak boleh tidak poligami karena mengingat sudah banyaknya orang-orang jahat di dunia ini, misal, maka harus banyak keturunan kiai-kiai. Itu bisa aja kan, namanya fatwa kan. Nanti kalau ada yang ngalah tinggal bikin fatwa lagi. Mohon, fatwa itu kan tidak mengikat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mukarram Kiai Haji Kemaduddin Usman. Sangat luar biasa panjang lebar.